Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari jurnal atau artikel. Tutorial untuk mencari jurnal. Yang pertama, ada yang namanya penjelasan tingkatan jurnal. Yang pertama itu ada Sinta. Sinta ada tingkatannya mulai dari Sinta 1, 2, 3, sampai 6. Dan untuk tingkat 1 itu jurnal atau artikel di Sinta yang paling terbaik. Menurun sampai tingkat ke-6 itu urutannya sampai yang kurang baik. Yang kedua ada non-Sinta. Yang ketiga ada tingkatan internasional. Dan yang keempat ada jurnal indeks DOAJ. Nah, untuk mencari jurnal di DOAJ, kita cari keyword ataupun tema yang langsung dalam bahasa Indonesia. Di dalam jurnal ini itu rutin melakukan publikasi, walaupun kadang masih banyak yang belum Sinta untuk jurnal dan artikelnya, tetapi jurnalnya itu sudah bagus pengelolaannya karena sudah rutin melakukan publikasi. Yang ketiga itu website atau laman untuk mencari jurnal. Itu ada 3. Yang pertama ada Sinta, yang kedua ada Garuda, dan yang ketiga ada DOAJ. Nah, selanjutnya itu ada artikel yang dicari. Yang pertama untuk pemasaran, artikel yang dicari itu tentang kinerja pemasaran. Untuk SDM, ada kinerja karyawan, kinerja pegawai, dan kinerja organisasi. Dan untuk keuangan, itu kinerja keuangan. Ada ciri-ciri artikel yang bisa dipakai. Yang pertama itu ada pengembangan hipotesis. Untuk artikel di pemasaran, SDM, maupun keuangan, di dalam artikelnya harus ada pengembangan hipotesis. Yang kedua, yaitu ada indikator di dalam artikelnya. Itu untuk lingkup pemasaran dan SDM. Yang ketiga, ada proksi atau rumus. Untuk proksi dan rumus khusus untuk lingkup keuangan. Kita akan lanjutkan cara mencari jurnal. Ketik Sinta. Kita klik yang sintakemendikbud.go.id. Nah, di sini yang bagian biru ada tulisannya author, itu kita bisa klik. Di sini ada banyak pilihan, namun kita pilih yang artikel GS, yaitu artikel Google Scholar. Selanjutnya untuk contoh pertama, misal kita mau mencari yang lingkup pemasaran, keywordnya tadi kan kinerja pemasaran. Kita tulis kinerja pemasaran. Kalau kita tekan enter, akan muncul banyak sekali artikel yang ada di sini. Total artikelnya itu ada 1258. Nah, di sini kita tinggal memilih jurnal yang kita inginkan. Semisal ini, tinggal kita klik saja. Setelah itu akan masuk ke Google Scholar. Kita klik saja, klik kiri, kita akan mendownload PDF-nya. Kita bisa mendownloadnya di bagian sini, PDF English. Untuk download itu tidak semua English ya, nanti bisa ada yang di-download Indonesia. Tapi untuk cara mendownload itu sama saja, kita tinggal mengeklik laman yang ada di Sinta tadi, nanti kita akan diarahkan ke Google Scholar, dan kita bisa mendownloadnya. Kita klik download, itu contoh yang pertama. Misal kita ingin mencari yang kedua, yaitu tema tentang keuangan. Kita cari kinerja keuangan sesuai keyword. Nah, akan muncul banyak sekali artikelnya. Tinggal kita pilih saja salah satunya. Sama, tinggal kita klik. Tapi karena ini artikel skripsi, kita bisa cari yang lebih singkatnya. Contoh yang ini. Tinggal kita klik saja ke kiri. Nah, karena ini sudah terdownload, maka akan bertulis seperti ini. Jika belum terdownload, nanti akan tertulis seperti yang awal saat kita mendownload artikel pemasaran. Ini di sini, kita downloadnya di bagian full text, ada tulisannya PDF, bahasa Indonesia, kita klik kiri, lalu nanti akan terdownload. Selanjutnya kita akan mencoba mencari di Sinta untuk yang SDM, yaitu kinerja karyawan. Ini sudah muncul banyak sekali, tinggal kita pilih salah satunya.
Untuk mendownloadnya itu tetap sama, tinggal kita klik. Nah, ada tulisan keterangan download, kita tinggal klik kiri untuk mendownload filenya. Selanjutnya kita akan mencoba mencari artikel di Garuda. Kita tulis saja Garuda Kemendikbud. Setelah itu, kita klik yang Garuda Kemendikbud.go.id. Di sini di artikel Garuda, itu kita bisa lihat di bagian home, ada publisher, subjek. Kalau kita klik subjek, isinya adalah seperti ini. Tapi kalau kita mau mencari, tinggal kita ke home saja, terus kita tulis keywordnya, kinerja pemasaran, contohnya, tinggal kita klik saja. Ini sudah ada banyak sekali artikelnya. Tinggal kita download. Selanjutnya, kita mencoba di yang DOAJ. Kita tinggal klik saja, tulis DOAJ. Kita buka yang Directory of Open Access Journal. Ini kan ada dua pilihan, ada journal dan articles. Kita klik yang artikel. Dan di bagian sini, ini bisa semisal ingin mencari judulnya saja atau abstrak, itu bisa. Tapi kita akan mencari in all field, jadi keseluruhan. Kita tinggal tulis, contohnya kinerja pemasaran. Kita search, ini bisa kita buka dan di-download. Selanjutnya kita akan mencari tahu jurnal atau artikel yang sesuai dengan ciri-ciri yang dipakai. Kan yang pertama tadi ada pengembangan hipotesis, dan di dalamnya juga ada indikator di dalam artikel itu untuk SDM dan pemasaran. Saya akan kasih contoh untuk yang pemasaran. Nah, contoh pertama, ciri pertama itu ada pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis, ini contoh dari artikel yang sudah di-download, ini tentang pemasaran, kinerja pemasaran berbasis orientasi pasar. Yang pertama kita cari apakah ada hipotesisnya. Untuk mencari apakah ada hipotesisnya, kita harus membaca artikelnya terlebih dahulu. Kita cari ke bawah. Nah, ciri utama apabila artikel tersebut ada hipotesisnya, itu ada keterangan seperti ini. Seperti H1, terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap apa gitu. Terus H2, H3. Ini itu artikel yang ada hipotesisnya. Jadi, jika mencari artikel dan kalian membukanya, terus di dalam artikelnya ada hipotesisnya, berarti artikel tersebut bisa untuk di-download. Tapi kan itu baru ciri pertama, masih ada ciri kedua. Ciri kedua yaitu artikel tersebut ada indikatornya. Maksudnya indikator ini itu di dalam variabel. Variabel kan ada dua, variabel bebas dan variabel terikat. Ini contoh dari variabel bebas seperti orientasi pasar, inovasi produk. Sedangkan untuk variabel terikat itu ada kinerja pemasaran. Gimana sih cara mencari variabel di artikel? Kita harus membacanya terlebih dahulu. Biasanya kita bisa baca dari judul, tetapi kalau di judul atau di abstrak belum ada, kita harus mencari variabelnya. Nah, kalau di sini itu ini adalah variabelnya. Ini variabel bebas dan ini variabel terikatnya. Sebenarnya kita bisa tahu variabel bebas dan terikatnya itu dari hipotesis. Contohnya nomor 1, terdapat pengaruh positif dan signifikan orientasi pasar terhadap kinerja pemasaran. Yang hipotesis kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan inovasi produk terhadap kinerja pemasaran. Dari sini kan kita bisa tahu kalau kinerja pemasaran itu diulang sampai 2 kali. Yang bagian terakhir ini, yang kinerja pemasaran, itu masuknya di variabel terikat. Dan yang orientasi pasar dan inovasi produk itu masuknya di variabel bebas. Nah, yang dimaksud indikator itu apa sih? Indikator itu bisa dilihat di sini. Contoh orientasi pasar. Itu kan ada orientasi pelanggan, pesaing, koordinasi antar fungsi. Ini itu termasuk yang namanya indikator itu tadi. Ini juga indikator, dan ini juga indikator.
Apabila kita bisa menemukan artikel yang di dalamnya ada hipotesisnya dan juga ada indikatornya untuk artikel MSDM dan juga pemasaran, artikel itu bagus dan layak untuk di-download. Selanjutnya saya akan memberikan contoh untuk artikel manajemen keuangan. Contohnya ini. Pengaruh good corporate governance, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap kinerja keuangan perusahaan. Untuk keuangan, contoh atau ciri untuk kita mendownload artikel tersebut, yang pertama itu tetap sama. Di dalam artikel tersebut harus ada hipotesisnya. Tetapi ciri yang kedua itu di dalamnya harus ada proksi. Proksi itu sama dengan rumus. Kita mencari terlebih dahulu hipotesisnya. Hipotesisnya masih sama yang ada keterangan H1, H2, itu termasuk hipotesis. Ini sudah ketemu. Hipotesis persamaan regresi. Ini hipotesisnya. Selanjutnya yang kedua itu mencari proksi atau rumus dari variabelnya. Kita bisa naik ke atas di bagian variabel. Nah, contohnya ini ada operasionalisasi variabel. Yang pertama kan ada kinerja keuangan. Nah, yang CFROA sama dengan laba sebelum bunga dan pajak ditambah depresiasi dibagi total aktiva itu masuk ke proksi atau rumus itu tadi. Terus yang good corporate governance ini juga ada rumus atau proksinya. Jika kita menemukan artikel dan di dalamnya sudah ada hipotesis dan juga proksi untuk manajemen keuangan, maka artikel tersebut layak untuk di-download. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.